Tani porang yang kemarin menggebu-gebu semangat sekarang lagi banyak yang galau. Kira-kira kenapa ya teman-teman? Yuk ikuti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya di Fauji Channel, kawan-kawan. Semoga kita semua diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama terimalah salam hormat kami kepada para pemirsa dimanapun panjenengan berada, kepada para senior, kepada semuanya, baik di dalam maupun luar negeri, di kota maupun di desa. Untuk teman-teman yang ada di kota mungkin seperti inilah kawan-kawan aktivitas kami, suasana yang ada di perhutanan. Jadi mungkin jauh dari kata bersih, tapi memang seharusnya seperti ini. Oke, terima kasih tetap setia di Fauzi Channel. Untuk kali ini saya sedikit berbagi informasi kawan-kawan masih di dunia pertanian, utamanya dunia porang. Di tahun ini banyak para petani porang yang agak sedikit bingung, bimbang, ragu, galau atau apalah terkait menghadapi situasi penanaman porang di musim ini. Kenapa? Kalau di tahun sebelumnya saat ini harga sudah lumayan tinggi, namun sekarang turun drastis hampir 40-50% daripada tahun kemarin. Dan ini tidak hanya terjadi pada tanaman porang, tetapi juga terjadi pada tanaman di sektor lainnya. Mohon maaf kalau di tempat kami misalnya saat-saat ini banyak yang mengeluh harga gabah atau padi juga turun. Nah, inilah menjadi kebingungan para petani, utamanya petani porang. Bagaimana saya musim depan ini tetap tanam atau mundur alon-alon, karena mengingat modalnya untuk tanam porang itu juga lumayan besar. Jadi masing-masing petani itu berbeda-beda mensikapi. Ada yang tetap lanjut, ada yang barangkali tanam ala kadarnya, ada yang sama sekali balik kanan atau balik arah, tidak mau menanam. Apalagi kalau para petani yang baru mulai di tahun 2020. Kalau petani-petani yang sebelumnya barangkali ya sudah biasa-biasa saja. Jadi sudah pernah mengalami harga Rp1.000, 500, 2.000, 5.000 dan seterusnya. Mengingat manfaat porang itu banyak sekali, utamanya bahan konsumsi dan lain sebagainya. Kalau kami pribadi mensikapinya, kita tetap maju, ya tentunya sesuai kemampuan. Kalau porang harga 10.000 kita tanam 1.000 batang, kalau porang harganya 5.000 kita tanam 2.000 batang. Nah, itu sebagai motivasi saja. Namun ada hal yang perlu kita pertimbangkan, misalnya kita meminimalisir biaya operasional. Dan harapan mudah-mudahan di tahun depan itu harganya stabil. Barangkali di tahun ini juga faktor cuaca sangat mempengaruhi, sehingga kadar air yang ada di dalam umbi porang itu sangat tinggi. Sehingga untuk di bulan-bulan seperti ini harga pun belum stabil. Entah nanti seperti apa faktor lainnya kami juga belum tahu. Yang penting kami tetap berusaha sekuat tenaga, semampu kami dengan memberdayakan tenaga yang ada, meminimalisir pupuk-pupuk yang yang kimia, yang non subsidi. Kita memberdayakan pupuk-pupuk kalau bisa yang organik atau kompos yang bisa kita buat dari lingkungan sekitar kita. Jadi itu salah satu cara untuk meminimalisir biaya operasional. Kemudian terkait bibit, barangkali kita sikapi pengalaman teman yang lain itu bisa kita sikapi dengan bibit belah, yang mestinya satu itu jadi satu, bisa kita belah jadi 2 atau 4 yang menyesuaikan. Jadi mungkin itu termasuk langkah-langkah kami untuk mengantisipasi barangkali seandainya harga porang itu anjlok atau terjun bebas. Dan kami yakin para petani itu sekarang sudah sangat kreatif. Jadi walaupun petani porang, saya berharap itu juga ada tumpang sari tanaman yang lainnya, baik satu lokasi atau di lokasi yang lain daripada tanaman porang ini.
Karena jarak panen porang itu kan agak lama, artinya tanaman porang ini kita jadikan sumber kebutuhan yang jangka menengah dan yang jangka panjang. Sehingga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya itu bisa di-cover dari penghasilan yang lainnya ataupun hasil tani yang lainnya agar ya para petani tetap jalan dalam kebutuhan sehari-hari. Nah, misalnya harga jual katak porang kalau tahun kemarin itu bisa mencapai 200 sampai hampir 300, sekarang tidak ada. Ya di satu sisi menguntungkan para penanam, di sisi lain juga sangat mengagetkan para petanam porang yang lebih dulu. Namun juga tidak apa-apa, yang penting sama-sama jalannya. Masa-masa bahagia Pak dari para petani itu adalah musim panen. Nah, seperti ini, tetapi ya itu tadi, ketika harga anjlok terjun bebas, maka juga barangkali bisa dikatakan bisa merugikan para petani karena tidak imbang dengan biaya operasional. Namun ya kita tetap optimis, insya Allah dalam tanaman porang ini karena panennya double bawah atas tetap jalan para petani. Nah, termasuk yang membuat petani bisa dikatakan kurang untung di musim ini, curah hujan yang sangat tinggi, utamanya hujan malam, itu membuat sebagian umbi porang itu busuk di dalam tanah. Jadi terkena kebusukan seperti ini kawan-kawan. Tapi ya ini namanya ya resiko. Tidak ada suatu pekerjaan yang tanpa risiko. Makanya sering saya sampaikan, antisipasi keberhasilan dalam bertani porang itu 70%. Yang 30 itu kita antisipasi untuk kegagalan-kegagalan yang seperti ini. Jadi mungkin ini juga sama diterapkan oleh petani-petani lainnya agar tidak terlalu ya kecewa barangkali. Orang-orang kreatif dan tentunya yang punya modal, maka sebagian porangnya itu tidak langsung dijual semua. Namun ada yang sebagian dikeringkan seperti ini, dijadikan chip. Nanti akan dikeluarkan manakala harga sudah stabil. Ingat tentunya ini juga membutuhkan modal juga. Tetap gaspol, pantang mundur. Maju kita tanam sesuai kemampuan dan tentunya harus kita syukuri seberapapun hasil yang kita hasilkan pada tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan lebih baik lagi. Nah, kemungkinan kurang lebih 3 bulan lagi kita sudah harus mempersiapkan tanam porang. Untuk itu yang perlu dilakukan oleh para petani adalah mempersiapkan bibit-bibitnya yang ingin lanjut. Kalau ragu, sekalian jangan tanam. Kalau memang tidak ragu, kita lanjutkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.